Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pria Tulen TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke seluruh teman Anda semuanya. Perkenalkan diri aku, nama asli aku Yanto, kalau malam Yanti. Saya terakhir seorang pria tulen bersuara wanita. Saya ditinggalkan seorang bapak sejak belum lahir, dan saya yang mengurusin sejak kecil adalah ibu aku yang banting tulang. Ibu aku demi membesarkan aku. Ibuku adalah seorang Tunas Wisma. Ibuku adalah seorang pemulung yang hati mulia, yang selalu sayang pada anak-anaknya semuanya, dan orang tuaku itu selalu sayang kepada anak walaupun anak menjadi seorang waria. Dulunya saya menjadi seorang waria, tapi sekarang alhamdulillah saya sudah bertaubat. Tetapi suara saya nggak bisa dirubah. Suara saya adalah yang asli wanita. Karena kenapa? Sejak kecil saya bersuara wanita sampai sekarang ini, ya guys. Nah, dan sejak kecil saya menjadi seorang waria, suka dandan, suka dandan, suka belajar menyanyi, belajar menyinden, dan saya menjadi seorang pejoget dangdut sejak kecil. Dan saya ditinggalin seorang bapak sejak kecil, dan saya tidak meneruskan sekolah. Saya lulusan SD. Karena kenapa? Saya nggak ada seorang bapak. Ibuku janda banting tulang untuk membesarkan seorang anak. Jadinya aku harus, kenapa saya tidak meneruskan sekolah? Karena prinsip saya kalau saya meneruskan sekolah nanti kasihan ibu aku. Mending aku terjun bekerja. Lulusan SD aku bekerja mencari uang. Saya dulu itu pengen handphone, orang tua nggak bisa belikan, dan akhirnya aku bekerja di proyek pertamanya. Dan setelah itu saya keluar dari proyek itu saya udah beli handphonenya zaman dulu tuh sekitar guys, bisa buat polytron, buat ya lumayan sih, buat kamera bisa, buat tonton video bisa, tapi belum bisa untuk tonton YouTube. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang handphone tuh ya bisa buat lihat YouTube lah, Android. Kalau yang dulu belum bisa buat ngevlog, belum bisa buat tonton YouTube gitu guys. Kalau buat internetan masih bisa, buat Google, buat Facebook, buat itu bisa. Tetapi setelah saya dari proyek, saya terjun ke rumah makan. Setelah rumah makan kisaran 5 bulan itu gajiku pertama. Waktu di proyek gajiku pertama menjadi seorang kuli 50.000 satu hari. Dan terjun ke rumah makan saya, itu gaji pertamaku 700.000. Dan sampai itu 5 bulan akhirnya aku keluar dan aku cari kerja lagi. Akhirnya aku terima di rumah tangga, gaji aku kisaran 800-an. Dan setelah itu gaji saya 800. Setelah itu aku keluar lagi, baru di rumah tangga itu aku keluar langsung terjun ke kafe. Dari kafe itu saya menjadi seorang operator, menjadi seorang pelayan kopi, pelayan minum gitu guys. Jadinya alhamdulillah
Saya di situ sambil belajar nyanyi dan belajar nyanyi. Aku melihat artis-artis semuanya bisa menyanyi. Aku punya bakat aku adalah menyanyi, pejoget dangdut. Kalau saya joget itu dari atas sampai bawah. Karena kenapa? Dan setelah itu kerja di warung kopi, di karaoke. Aku belajar nyanyi, kalau belajar menjogetnya itu udah sejak kelas berapa ya, kelas 3 SD aku udah joget. Kalau menyanyinya sih sekitar kelas 5 aku udah belajar menyanyi karena aku melihat album dari Kak Eni Sagita yang Icik-Icik Aham itu loh guys. Terus aku lihat itu kok dia itu suaranya bagus, terus menari. Pokoknya aku tiruin kayak menyanyinya, kayak jogetnya itu saya tirukan. Musik Eni Sagita itu enak sekali didengar dan dibuat joget itu enak sekali guys. Dan saya itu disitulah saya belajar menyanyi dan terus belajar menyanyi. Dan setelah itu setelah menyanyi akhirnya aku di hajatan orang itu menyumbang lagu. Dan setelah itu menyumbang lagu aku dapat saweran sampai 500.000. Dan setelah itu saya menyumbang lagu itu banyak yang ngefans sama aku. Kalau teman-temanku itu sih kalau manggil aku bukan Yanto ya, tapi terkenalnya Yanti. Kalau saya sih terkenalnya Yanti karena kenapa? Nggak tahu sih, fans aku. Aku aslinya orangnya hitam loh, cuma efek kamera. Aku hitam manis. Seperti apa? Madu pahit. Kelihatannya manis tapi pahit. Seperti hidup aku juga pahit sampai sekarang ini, belum manis-manisnya sayang. Dan setelah itu aku pengen kalau orang tuaku tuh orangnya baik, orangnya sayang. Pokoknya orang tuaku tuh seorang ibuku itu menjadi orang dua ya, menjadi seorang bapak dan juga menjadi seorang ibu. Dia selalu baik, selalu kasihan sama anaknya. Kalau aku harus dari kecil mengerti ya, karena kenapa? Itu kalau pengen baju, pengen apa, itu kalau melihat keadaan orang tua, kalau orang tua ada uang aku minta, kalau nggak ada uang aku nggak minta. Tetapi apa dul tetapi saya sedih melihat keadaan orang tua yang susah, sehari-harinya bekerja apa yang kalau sehari-harinya ibuku seorang pemulung. Tetapi walaupun seorang ibuku pemulung, aku bangga mempunyai seorang ibu yang sangat sayang pada anaknya. Sampai sekarang umur 55 masih bekerja menjadi seorang rumah tangga atau PRT, sayangku semuanya ya. Dan setelah itu menjadi seorang PRT sampai sekarang belum istirahat, maksudnya belum istirahat di rumah. Tak suruh berhenti, seharusnya kan anaknya yang bekerja yang mengasihin buat beli makan kepada ibunya, tapi saya suruh berhenti. Ibuku nggak mau, ininya dia bekerja, nggak mau menyusahin anaknya sama sekali. Dan setelah itu ibuku tuh menjanda sampai bertahun-tahun, akhirnya menikah dengan seorang bapak, dan bapakku adalah bapak tiri. Tapi walaupun bapak tiri seperti bapakku sendiri,
Tapi sekarang udah pisah ranjang, pisah rumah maksudnya, pisah rumah karena kenapa nggak tahu, masalah keluarga sih. Pisah rumah dan ya nggak mau, kalau istilahnya bapakku adalah petani, nggak mau buruh ke kota. Jadinya seorang ibuku yang banting tulang untuk mencari nafkah demi membesarkan 4 anak. Dan aku kisah seorang menjadi waria itu banyak banget orang yang mencaci maki, yang membuli, yang aku dulu kecilnya dimasukin karung, digini-ginikan, iya guys ya, digini-ginikan, di wing, mau diayun-ayunin guys, diayun-ayunin, terus habis diayunin itu dimasukkan karung kan, diayun-ayunin. Sampai sekarang aku teringat sejak kecil aku pengen ke pasar sama ibuku. Kalau mau ingin ke pasar kan pasarnya agak jauh dari desaku, sekitaran setengah jaman lah gitu. Aku harus setelah sekolah harus makan dulu, istirahat sebentar. Aku nyariin ibuku, nyusul ibu aku mencari rosokan, dan akhirnya terkadang ibuku beli rosok, terus aku cari rosok di sekolah. Saya nggak pernah malu menjadi seorang anak pemulung, dan saya nggak malu aku menjadi seorang pemulung. Karena kenapa? Pemulung itu sangat indah. Indahnya kenapa? Memulung itu ibaratkan barang bekas yang nggak dipakai, daripada dibuang kan sayang. Kan bisa dijadikan uang, kan itu kan berkah, bisa jadi makan gitu sayangku. Dan banyak orang yang mencaci maki, yang bully, dan aku harus biarlah, walaupun aku dibully, walaupun aku dicaci maki, ini adalah semangat aku untuk meraih cita-cita, untuk mengejar kesuksesan. Gak usah malu, setiap orang di dunia itu cuman ibaratkan cuman sebentar. Gak usah malu, asalkan aku lebih malu lagi daripada aku mencuri ya. Aku gak mau orangnya mencuri, itu gak mau. Aku mending mencari rosokan yang halal daripada dibuang sayang. Mencari rosokan, terkadang 1 minggu itu saya mencari rosok sampai mendapatkan uang 50.000, terkadang 35.000 gitu sayangku. Kisah dari kecilku itu sangatlah pahit, sampai sekarang ini masih pahit, belum sukses. Siapa tahu nanti kedepannya sukses. Doain aku ya, semoga menjadi orang yang sukses. Aku ingin membantu orang tuaku, ingin membantu adik-adikku yang masih kecil. Dan 4 bersaudara itu pertama kakakku wanita itu menikah, udah punya anak 2. Terus mbakku tuh kelahiran 1994, kalau aku 99. Kalau adikku yang satu 2007, yang kedua 2012. Jadinya adikku yang 2 masih kecil, masih sekolah SMP kelas 2, dan yang satunya masih kelas 4. Dan aku harus bekerja banting tulang untuk mencari nafkah, untuk membesarkan, membantu orang tua untuk menyekolahkan adik aku, membantu orang tua untuk menyekolahkan adik aku biar menjadi yang lebih sukses, jangan seperti kakaknya yang kayak gini. Gitu guys. Terus tonton channel YouTube-nya Priyatulen TV, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih banyak semuanya ya. Udah gitu aja ya guys. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.